Saya itu paling anti orang disebut wali itu, Pak. Saya itu paling anti orang disebut wali itu, Pak. Dikit-dikit waliullah. Itu saya tidak percaya itu. Hanya gara-gara bisa terbang jadi wali, bukan Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua, Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ini ada satu video menarik untuk kita simak teman-teman, dari Gus Wafi. Dan tentunya kalian tahu siapa Gus Wafi, yaitu salah satu anggota tim yang kemarin atau beberapa bulan yang lalu yang akan melakukan mediasi atau diskusi lah begitu dengan tim dari Kiai Imaduddin untuk pengujian sejauh mana keilmihan dari tesis Kiai Imaduddin. Apakah benar nasab para Habib Ba'alawi ini terputus. Nah teman-teman, setelah saya menonton video ini, saya punya kesimpulan berbeda ya. Boleh kita berbeda teman-teman ya. Jadi saya menyimpulkan setelah menonton video ini, Gus Wafi ini bisa dikatakan sebagai tim pembela para Habib Ba'alawi, atau juga bisa dikatakan sebenarnya beliau ini hanya bertujuan yaitu ingin menguji saja sejauh mana keilmihan dari tesis Kiai Imaduddin yang katanya nasab para Habib Ba'alawi ini terputus. Karena kalau menyimak pernyataan dari Gus Wafi ini teman-teman, beliau jelas mengatakan, saya termasuk orang yang sangat anti dengan orang-orang yang selalu menyebut sedikit-dikit waliullah, dikit-dikit waliullah, apalagi bercerita ada wali bisa terbang ke udara, bisa berjalan di atas air. Itu beliau ingkari oleh Gus Wafi ini. Apalagi Gus Wafi ini mendengarkan ceramah-ceramah dari Habib-Habib yang lain yang katanya bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam sehari, kemudian bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, kemudian bisa keluar masuk ke surga. Tentu Gus Wafi ini akan lebih mengingkari. Tapi kalau seandainya analisa saya ini salah teman-teman, paling tidak ternyata Gus Wafi ini anti dengan cerita-cerita khurafat, bukan anti terhadap karomah ya, anti terhadap sedikit-dikit waliullah, sedikit-dikit karomah ini dan karomah itu. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Kadang saya, ini pemikiran saya Pak ya, jangan tidak setuju tidak apa-apa. Saya itu paling anti orang disebut wali itu, Pak. Dikit-dikit waliullah. Itu saya tidak percaya itu. Tidak percaya. Iya, ada orang menjustifikasi dikit-dikit wali itu. Saya itu paling anti seperti itu. Karena gini, Imam Junaid al-Baghdadi pernah mengatakan, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu, ya, ma'rifat itu selalu diikat dengan al-kitabi was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Hanya gara-gara bisa terbang jadi wali, bukan Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua, Pak. Begitu, bukan. Sehebat mana dia menjaga syariat, dialah wali Allah. Begitu. Makanya di dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari pernah mengatakan, min ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyami bil wajibat. Termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi hal wajib dia males. Ciri-cirinya kalau semangat dalam hal sunnah tapi males dalam hal wajib, itu ciri-ciri tertipu oleh syaitan gitu. Kenapa? Karena kalau perkara sunnah itu biasanya banyak yang ngelirik, Pak. Banyak yang uji gitu loh. Ahli tahajud ya, malam-malam datang ke tahajud, banyak yang uji, Pak. Gitu. Tapi kalau wajib, salat zuhur, salat asar kan biasa kan, karena gak ada yang uji. Justru itu tanda orang itu mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib. Begitu. Nah kita kalau memang ikut Rasulullah, nah ini perbedaan sahabat dengan kita. Al-Imam At-Tustari itu pernah mengatakan begini, perbedaan orang sekarang dengan sahabat itu begini. Kalau sahabat tahu itu sunnah, beliau melakukan. Kalau kita tahu itu sunnah, justru gak melakukan. Oh sunnah kok, santailah nanti aja. Itu kita ya. Contoh sholat, subhana rabbiyal azim 3 kali. Oh sunnah, gak usah dibaca, gak apa-apa. Kan begitu kalau kita. Kalau sahabat tidak, tahu itu sunnah, justru dilakukan. Tapi ini bukan berarti saya ahlu sunnah banget, bunda juga. Maksudnya ayolah kita sedikit-sedikit saling mengingatkan. Maksudnya apa sih dari diri saya yang kurang, kayak tadi biasanya jarang kumpul dengan orang soleh, ayo sekarang memperbanyak kumpul dengan orang soleh.
Dan Ghazwafi juga jelas mengatakan, mengutip perkataan seorang ulama, seseorang itu dikatakan waliullah sejauh mana dia menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang namanya menjalankan syariat tidak akan lepas dari amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi kita lihat kenyataannya teman-teman, orang-orang yang terkadang disebut sebagai waliullah, katanya jago keramatnya ini itu, tapi terkadang jauh dari syariat Allah, menjalankan kewajiban saja tidak. Makanya perkataan Ghazwafi ini sebenarnya sudah pernah ternukil ratusan tahun yang lalu, ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kalian melihat seorang bisa berjalan di atas air kemudian terbang di atas udara, jangan kalian langsung mengatakan dia adalah wali Allah sebelum kalian mencocokkan amalannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ukurannya. Percuma teman-teman katanya bisa terbang ya, bisa berjalan di atas air, tapi tidak menjalankan syariat Allah berupa amalan wajib maupun amalan sunnah. Lah kalau ukuran seorang wali seperti kata Ghazwafi tadi itu adalah orang bisa terbang di atas udara, jalan di atas air, berarti seluruh para dukun bisa dikatakan wali. Karena apa? Mereka lebih jago ya. Dan jelas versi wali menurut Allah Azza wa Jalla terkadang berbeda dengan wali-wali versi mereka ya. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pula rasa takut dan bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ukurannya adalah iman dan takwa, dan namanya iman dan takwa tidak akan bisa lepas dari Al-Quran dan Sunnah, amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah juga maupun Rasulullah tidak pernah mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah, kemudian dia punya karomah ini dan karomah itu. Tapi Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi teman-teman, itu wali versi Allah Azza wa Jalla sangat bertentangan dengan versi dari kalangan para habaib ini. Bahkan saya pernah mendengarkan pernyataan dari salah seorang habaib yang mengatakan, dulu Habib Soleh Tanggul itu berbeda dengan wali-wali Allah yang lain. Kalau wali-wali Allah Azza wa Jalla yang lain menyembunyikan karomahnya, tapi kalau Habib Soleh Tanggul mengumbar karomahnya, katanya mengumbar karomah. Ini artinya teman-teman, para habib ini memahami karomah itu mutlak berdasarkan keinginan si wali, si habib. Artinya bisa dikeluarkan kapanpun sesuka hatinya, bisa diulang-ulang. Ini kan subhanallah, sangat berbeda dengan wali versi Allah Azza wa Jalla. Jangankan hanya karomah, mukjizat para nabi, para rasul saja itu bukan kehendak si nabi, bukan kehendak para nabi, para rasul, tapi murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sudah tidak ada jalan lagi, mentok di depan lautan. Maka di situ Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Musa untuk memukul tongkatnya. Artinya di sini ada perintah dari Allah Azza wa Jalla ya, bukan berdasarkan keinginannya dari Nabi Musa, bukan berdasarkan insting Nabi Musa. Ya sudahlah, saya pukul dengan tongkat saya laut ini maka nanti akan terbelah. Enggak, Nabi Musa tidak pernah berpikir seperti itu, tapi Allah memerintahkan untuk memukul tongkat tersebut ke lautan, akhirnya terbelah. Jadi nggak benar teman-teman ya, pemahaman dari para habaib ini yang selama ini kita dengarkan bahwa keramat-keramat itu bisa diulang-ulang, bisa dipraktekkan kapanpun sesuka hati. Enggak. Bahkan bisa jadi ya, para ulama, para wali-wali Allah Azza wa Jalla ini yang mungkin pernah muncul karomah di antara mereka, bahkan mereka nggak menyadari ternyata itu adalah karomah ya, karena nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang bisa mengklaim ini karomah, ini bukan teman-teman. Contoh, pernah tidak kalian mendengarkan ya dari para sahabat Nabi yang mengklaim dirinya memiliki karomah? Nggak ada ya, justru Rasulullah yang menceritakan. Seperti Umar bin Khattab misalkan, ketika melewati sebuah gang, maka jin dan syaitan berlari melihat bayangan dari Umar bin Khattab. Itu Rasulullah yang menceritakan, bukan pernyataan pribadi dari Umar bin Khattab yang mengatakan aku memiliki karomah ini ya, jin dan syaitan lari dari bayanganku. Nggak pernah
ya. Maka bisa kita simpulkan teman-teman, kalaupun para ulama memiliki karomah, para wali memiliki karomah, bisa jadi mereka juga nggak mengetahui ya bahwa itu adalah karomah yang mungkin pernah muncul di dalam hidupnya, pernah mengalami suatu hal yang sangat menakjubkan. Mereka hanya mengatakan ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kita kembalikan ini adalah murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi orang di zaman sekarang ini banyak yang sedikit-dikit ngaku karomah ini, karomah itu, bahkan tidak segan-segan merendahkan mukjizat para nabi, para rasul, dan karomah asli dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Coba bayangkan ada yang ngaku Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Ya itu kan melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Sedangkan Nabi Muhammad hanya 1 kali Mi'raj, dan itu pun jelas perintah salat yang beliau dapatkan setelah melakukan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Lah ini sekarang kok keramat-keramatnya lebih hebat dibandingkan para nabi, para rasul. Maka teman-teman, kesimpulannya, kalau seandainya Gus Wafi pernah mendengarkan ceramah-ceramah, cerita-cerita keramat dari Habib Alawi ini, tentu lebih diingkari lagi oleh Gus Wafi. Sedangkan orang yang katanya berjalan di atas air, terbang di atas udara pun diingkari oleh Gus Wafi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.